Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Hari ini saya sadar ini Minggu Paskah, ya, minggu yang seharusnya berbeda dengan minggu yang lain, meskipun orang Kristen merayakan setiap minggu itu kayak Minggu Kebangkitan Tuhan, ya, hari Minggu ke Minggu itu kayak Kebangkitan Tuhan. Tapi ini spesial, ya. Maksud saya gini, saudara, ketika ada drama itu, saya ini dalam hidup kepingin sekali saja, minimal sekali, ya. Kalau Tuhan beri kesempatan, saya ini kepingin sejak kecil tuh ikut drama-drama kayak gini, baik drama Paskah maupun drama Natal, apapun itu, ya. Bahkan saya memberikan kepada saudara semua, ya, jangan pernah jadi Kristen tanpa pernah terlibat hal-hal kayak gini. Nanti kalau kamu pernah satu terlibat, itu penghayatannya akan sedikit beda. Pengalaman itu begitu penting untuk penghayatan, ya. Jadi setiap kali saya Paskah begitu, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya kepengen pergi ke Yerusalem saat-saat Paskah gitu. Saya pengen ke Yerusalem. Paskah itu kayak apa sih? Seperti digambarkan Alkitab. Saya senang kalau gini, kayak tadi itu saya bisa pergi ke gini, lalu di Yerusalem asli, ya, saya biasanya nengok gini, ya, itu yang lalu saya merasakan firman yang ngomong gini, dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit, begitu, ya. Itu apa yang betul-betul sudah saya meresap, ingat gitu, kalau saya lakukan sendiri. Lebih-lebih dari pengalaman saya hari ini, saya pernah sudah merayakan Paskah kalau gereja GKI itu subuh-subuh pagi-pagi, saya pernah. Tapi yang agak unik itu saya pernah 3 kali diundang oleh gereja Gemim. Itu merayakannya Paskahnya luar biasa, bukan di gedung gini, tapi langsung di kuburan, ya. Jam 4 pagi itu udah dimulai. Aku setengah sudah datang situ, sudah di kuburannya milik gereja, memang begitu petang begitu, saudara, ya, begitu. Bukan karena saya takut, tapi karena anginnya semilir, lalu saya bayangkan gitu. Ini kalau pas aku nanti khotbah Yesus bangkit betul-betul kuasanya nyata, membangkitkan orang-orang di sini gitu pagi-pagi begitu, rasanya kayak apa itu, ya? Rasanya kan wah, bisa kayak beli pujuknya bisa bangun subuh tuh kalau bayangkan ini orang-orang Manado ini bangkit semua bersama dengan saya begitu, ya. Saya bisa merasakan gitu, saudara. Tidak tahu saudara yang pengalaman gitu, ya. Saya 3 kali, saudara. Makin saya hayati itu begitu luar biasa. Yang lebih luar biasa, satu kali saya diundang sama patriark gereja Ortodoks, ya, untuk lihat cara liturgi Paskah mereka. Yang saya senang gereja Ortodoks, ya, itu punya kebiasaan baik, saudara, untuk menyemangati jemaatnya, ya. Sebab biasanya rata-rata umum itu jemaat kalau Paskah itu gini, saudara, biasa aja, ya. Beda dengan Natal gitu, ya. Kalau nyalami orang itu loh, tadi saya sudah praktekkan loh, sungguh-sungguh sama orang GKT Lawang ini, ya. Udah lama tidak ketemu saya itu tak salah gini, selamat Paskah. Ada yang kaget, oh ya, selamat Paskah. Saya kalau ini Paskah gitu, ya. Ada yang tak selamat Paskah, ya wajahnya biasa kayak dia belum pernah bangkit gitu, merasakan sama Kristus gitu, ya. Tadi salah satu saya kelihatan koconggang dengan nyonya itu, koconggang yang saya salami, nyonya ini saya agak lupa, tidak lihat gitu, ya. Koconggang tak sama, koconggang juga, oh ya, kayak tidak punya salam, tidak punya semangat Paskah begitu, ya. Nah, sebabnya gini, karena ini gereja GKT, ya, jadi juga cukup lama sudah dulu. Kamu perlu belajar dari gereja Ortodoks. Orang Ortodoks kalau Paskah itu gini, ya, mereka saling mengucap tapi biasanya gini, karena apa namanya, Paskah itu berita Yesus bangkit itu pertama-tama yang diberitahu siapa, saudara, dari antara murid? Perempuan, saudara, Maria Magdalena, bukan Petrus, bukan siapa, berbahagia lah kalau perempuan, ya. Jadi nanti kebanyakan isi perempuan, ya, belajar gini, ya,
Katolik, gereja Kristen Tionghoa dulu sekarang jadi gereja Kristus Tuhan ya. Orang ortodok itu kalau pasca itu hampir tiap hari, bahkan tiap minggu, tiap hari sudah kalau ketemu nginget Yesus bangkit, itu perempuannya dulu nyalami kira-kira gini, nyalaminya gini ya, ngomongnya gini kalau ketemu dengan yang laki ya, nanti kita coba gitu ya. Yang perempuan ngomong gini ya, Kristus Tuhan ya, ini kan gereja Kristus Tuhan ya, ya perempuannya harus ngomong gini, Kristus Tuhan, lalu ditekankan lagi, Kristus sudah bangkit. Ya sekali lagi ya, perempuannya harus ngomong apa? Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Nah, wajib dijawab sama yang laki-laki ya. Kalau disalami gitu udah boleh menung, udah boleh cemberut, udah boleh bingung apa-apa gitu. Kalau ketemu gini, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit, yang laki yang jawab gini, benar, dia sudah bangkit, katanya gitu ya, dibenarkan. Tadi dikasih penekanan, sekarang dibenarkan. Yuk coba saya pengen bangkit karena JKT ini ya, pasca ini dulu ya. Coba yang perempuan dulu, yang perempuan semua ya, semua ngomongnya apa? Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Yang laki-laki? Benar. Dia sudah bangkit ya. Kok kalah sama perempuannya? Dari dulu mah gitu ya. Masih dari dulu perempuan dijajah pria ya. Tapi kalau soal-soal ini di gereja, perempuan lebih banyak, lebih semangat apa? Sekali lagi, saya mau lomba ya. Semangat ya, semangat Pasca ya. Semangat Pasca. 1, 2, 3. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, dia sudah bangkit. Amin. Ya, oke. Ya, itu cuma untuk menyemangati saudara supaya menghadapi sadar ini minggu Paskah. Amin. Amin ya. Baik, sekarang kita lihat ayat. Saya agak ganti sedikit karena waktu saya temukan memang itu ya teks Paskah, tapi Ibrani saya kurang menemukan temanya begitu ya. Tapi kalau surat-suratnya Paulus itu ada kata bersama Kristus gitu, bangkit bersama Kristus ya. Paulus itu artinya intel, artinya depend on. Saya sungguh-sungguh setiap kali membaca Injil dan terutama nanti diteruskan sama Paulus. Paulus itu orang yang kecil tapi bergantung kepada Allah yang besar, terutama bergantung kepada kuasa kematian dan yang penting ini bukan hanya mati ya, dikuburkan ya, ujung-ujungnya harus apa saudara? Bangkit dari antara orang mati ya. Dia sangat bergantung dengan itu dan dia katakan itu hal yang paling penting. Makanya salah satu ayatnya ngomong gini, yuk sama-sama baca dulu. 1, 2, 3. Karena itu, jika kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Ini pertanyaan retorik ini ya. Kalau dijawab tapi sudah ngerti jawabannya, sangatnya itu tidak apa-apa, memang dengan Kristus tapi dipatahkan sih itu ya. Supaya lebih menghayati, kalau baca kata kamu ganti namamu sendiri ya, ganti namamu sendiri. Namanya Katarina ya Katarina ya, Bida ya, Kaleb Pak Gunawan Pak Gunawan istrinya ya. Nah, apa dua saya biasanya punya Pak Conggang gitu ya kalau membahas orang Indonesia. Ya jawabnya gini ya. Karena itu jika Kaleb dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab Kaleb telah mati dan hidup Kaleb tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam
kepercayaan Kristen dengan kepercayaan agama-agama lain itu karena tokoh Kristen, katakanlah Tuhan Kristen, itu satu-satunya yang pernah mati, dikuburkan, dan ini penting, bangkit. Saya ini mengajar di Universitas Kristen sekolah nasional begitu. Murid saya satu kelas itu bisa 50, itu bisa 15 Kristen, 10 Katolik gitu. Jadi Kristen Katolik kita ada 25 gitu. Lalu Buddha bisa kira-kira 45, Islam hanya 10 ya. Kadang-kadang ada Hindu, ada Konghucu, lalu ada yang kepercayaan sekarang diperbolehkan ya kejawen apa-apa begitu, dan ada satu yang ateis, agnostik. Kalau masuk kelas suka ngomong gini, Pak, tenangkan perempuan lagi Imelda, saya ini ateis Pak, sebetulnya saya males ke kelas ini ya, tapi karena dibaca jadi ya nanti Bapak paham ya, saya tidak percaya sekali lah yang Bapak omongkan ya, jadi nanti saya mau tidur, saya mau apa, sorry ya kalau saya nggak terlalu mau dengarkan karena ini aku agak dipaksa masuk itu bisa berani ngomong begitu sih dengan saya, ya nggak apa, nggak dengar pendapat Pak itu nggak apa-apa, terserah kamu sudah besar, sudah gede ya, mau nggak dengarkan Pak kalian nggak apa-apa, yang bayar kuliah kamu karena aku nanti juga dapat gaji yang mau gitu ya, ya itu cuma gini syaratnya. Kalau tidur jangan mau kamu karena ganggu orang lain. Ya selama kamu tidak ganggu orang lain yang mau dengar dan dengar kayak kamu silakan. Ya yang penting lagi ini kamu boleh tidur, boleh tidak dengar kenapa apa. Tapi mungkin yang penting kalau ujian nanti kamu bisa. Ya tak kasih contoh. Ya aku punya tokoh namanya Prof. Magni Suseno. Itu katanya kalau dengar orang selama itu suka tidur, ya suka tidur. Tapi dia ngerti meskipun tidur. Gus Dur katanya juga gitu. Ya, aku ngomong gitu. Kalau kamu bisa kayak gitu, tidak apa-apa kamu tidur. Ya, jadi tidur. Ya, hari ini aku juga tidak apa-apa kamu mendengarkan saya khotbah Paskah. Ya, yang penting kamu ngerti. Ya, itu yang penting ya. Jangan ngantuk-ngantuk, silakan. Yang penting kamu mengerti. Bagi saya itu yang lebih penting. Ya, amin, saudara. Nah, ini yang saya sampaikan. Saya tulis di satu koran, saudara. Orang Indonesia itu kan seneng yang hal-hal berbau mistik. Ya, yang biskop-biskop hari ini kalau borong setan, pakai digebaki sudah gila itu sejak penari di mana itu di desa apa itu yang di Banyuwangi itu ya sekarang makin banyak sudah cerita-cerita macam-macam itu tentang film-film horor dan celakanya banyak orang Kristen yang hari ini datang ke gereja nonton film-film kayak gitu sudah tinggalkan Paskah ini celaka ini menurut saya ya. Kalau nontonnya jelas saper nggak apa-apa karena saya juga nonton sudah ya, meskipun dulu dialognya ada beri nonton, saya nonton kalau jelas saper gitu sudah ya. Teman saya ngomong kamu lama nonton jelas saper itu las baper katanya begitu, biarlah orang komentar apa-apa, saya pengen ngerti tentang kisah itu. Nah di buku di tulisan saya di sebuah koran di Jawa Timur itu koran lokal itu Surabaya Pos, saya pernah nulis gini sudah supaya menarik orang baca. Judul itu tak tulis gini, kabar kabur di balik kubur. Karena saya teringat zaman saya itu kalau film horor saudara, siapa yang sejaman dengan saya? Susana itu pernah main namanya ini, beranak dalam kubur. Itu orang Indonesia senang yang begitu saudara, yang benar-benar mistik gitu agak senang saudara. Ya ini bukan bane, ini bukan ini kebenaran, tapi saya tulis begini, kabar kabur di balik kubur. Padahal saya mau menjelaskan Yesus itu beda dengan tokoh-tokoh yang lain. Tokoh yang lain samanya sama Yesus ini pernah mati, pernah dikuburkan, tapi dia tidak pernah bangkit. Wow, jadi saudara harus yakin itu kepercayaan ini penting. Hanya Allahmu dan Allahku di dalam Yesus yang pernah apa? Bangkit. Ada orang yang menganggap saya gini, lupa. Bapak itu percaya pada Allah kok bisa mati? Allah Bapak pernah
bagi teman saya ini Allah jadi manusia aja nonsens gitu. Allah kok jadi manusia? Lo kenapa? Kalau Allah mau, ya kalau Allah mau kenapa? Namanya dia Allah. Aku mau begitu. Allah jadi manusia, iya. Tapi jangan lupa manusia tanpa dosa, ya, untuk menyelamatkan yang berdosa. Bahkan rencananya Allah itu dia harus mati di kayu salib dengan mengutus anaknya Yesus. Loh, jadi Yesus pernah mati? Jadi aku tolak kalau kamu ngomong Yesus tidak pernah mati, apalagi waktu salib itu katanya pingsan, teorinya semaput, ya semaput, jadi katanya mati suri. Enggak, Yesus mati. Saya mau begitu kata kitab suci itu, ya betul tidak ya? Yesus mati bukan semaput. Ada orang yang ngomong enggak Pak, nih Bapak tadi di kitab suci saya Al-Quran itu dia ngomong gitu sama saya. Kitab suci apa ngomong apa? Nih Pak, Yesus itu cuma disamarkan, tidak mati, dia cuma pingsan. Yang kedua Pak, catatan Alkitab saya ngomong gini, Yesus itu disamarkan, digantikan sama Yudas Iskariot katanya. Alkitab ngomong gitu ya. Alkitab enggak ada itu, coba cari orang ada yang kayak bebu begitu, tak kasih, aku udah jadi dosen ya, aku mau jadi dosen karena Alkitab beda dengan Alkitab Yesus tidak mau begitu itu, tidak ada disamarkan. Yang ada Yudas mati apa gantung diri, bunuh diri, ada itu, tapi ini tidak ada. Saya mau begitu, di mana benar? Oh yang ngomong gitu ya, keliru itu, sesuai dengan kitab suci. Saya ngomong gini, ya Yesus sudah digantikan. Ya, atau satu yang ngomong, Pak saya baca buku Pak, Yesus Mahendra, Isa Mahendra. Ya Pak, Yesus memang mati, dikuburkan. Tapi Bapak tahu kuburannya ada di Kashmir, ada di Kashmir. Subhan kamu pernah lihat? Ya udah, aku baca buku ini ya, jangan hanya baca gitu ya. Mau enggak? Kamu tak ajak ke Kashmir, tapi bayar dewi-dewi. Kita buktikan ya kuburan yang di Kashmir itu betul-betul kuburan Yesus. Kalau betul kuburan Yesus ya di situ dan Yesus tetap mati, aku rela tidak jadi pendeta. Saya ngomong begitu. Nah, untuk apa? Untuk apa? Ya, saya jadi pendeta lalu saya apa? Mengkhotbahkan Yesus apa? Yesus pernah mati kayak orang biasa, lalu apa? Dikubur di Kashmir, dan hari ini kuburannya masih ada. Yesus masih mati kayak papaku mati, ya, bongkanya masih ada di Semarang gitu, ya, ya betul. Kalau Yesus kayak gitu, ya untuk apa? Untuk apa? Saya ngomong begitu, udah, ya. Ya saudara, salah satu yang membedakan Yesus Kristus dengan tokoh-tokoh agama lain itu kebangkitan. Karena Yesus sendiri pernah ngomong, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup. Mana yang benar? Yesus bangkit atau dibangkitkan? Apakah ia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Siapa yang membangkitkan? Bentuk kata kerja tertentu ini ya, nanti perhatikan. Kalau kita perhatikan di Alkitab itu pakai bentuk kata kerja dulu. Yang pasti di Alkitab tidak pernah dikatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri ya. Makanya kalau baca Alkitab hati-hati ya. Tidak pernah menurut saya Yesus bangkitkan dirinya sendiri ya. Kata yang dipakai di sini itu jelas. Para rasul semua ngomong ya. Pokoknya kata bangkit, makanya Budi dua kamu benar. Bangkitnya tidak pakai awalan apa-apa ya kalau di Alkitab ya. Jadi benar itu bangkit bersama dengan Kristus ya. Kenapa? Jangan ada awalannya. Kalau dikasih awalan itu cuma gini, membangkitkan atau dibangkitkan. Itu Alkitab ngomong begitu saudara. Tapi hanya kata bangkit begitu, tidak ada awalan apa-apa. Tapi kalau ada, itu selalu menunjuk gini saudara, bahwa Allah itu sebagai subjeknya. Jadi kalau Yesus dibangkitkan, berarti yang membangkitkan siapa saudara? Allah. Kalau Yesus bangkit, yang bangkitkan siapa? Yang membangkitkan siapa? Allah sendiri saudara. Ya, kealahannya dia. Jadi ketika dia betul-betul kayaknya bangkit, seolah-olah Allah Bapa ngomong begini, Yesus saya lantik jadi Tuhan nyata, betul-betul ya, sah
wajah saudara, mulut saudara, mata saudara itu kayak orang yang betul-betul mengalami kebangkitan. Coba lihat kanan kiri wajahnya, orang ini sudah wajah bangkit belum nih, lihat ya, belum bangkit belum nih, yang kanan wajahnya sudah wajah yang sudah dibangkitkan sama Yesus tadi, atau bersama dengan Yesus dah, ya seharusnya gitu saudara, ya, karena gini saudara, next, ya, saya mau katakan gini, ya, kata kebangkitan dalam Alkitab menarik saudara. Hanya ada dua kata yang penting aja, ya, sebenarnya ada Hebrew salah satu itu selalu Anastasia 40 lebih itu kebangkitan dari orang mati, ekvivalen dengan itu lebih dari 107 atau berapa itu yang saya hitung, itu menunjuk kebangkitan dari orang mati, kebangkitan Yesus, kebangkitan orang percaya, kadang-kadang kebangkitan secara umum universal, tapi kira-kira understanding itu juga gini saudara, artinya itu membangkitkan atau dibangkitkan begitu saudara. Selalu artinya begitu. Makanya sekali lagi daya kuasa itu orang yang betul-betul bangkit harus ada di dalam diri kita. Ya, bagaimana hidup yang dibangkitkan itu? Next, bagaimana hidup yang dibangkitkan itu? Menurut saya ini kata yang penting saudara. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Paskah bukan hanya tentang Yesus bangkit, tetapi juga kita ikut bangkit bersama Dia. Sekali lagi baca. Paskah bukan hanya tentang Yesus bangkit, tetapi juga kita ikut bangkit dong, ya, bersama-sama dengan Dia. Ada satu orang namanya Peter Hick, ya, dia katakan, kalau kamu bicara tentang kebangkitan, ya jangan hanya ini, kamu bangkit pada, ingat Yesus memang pernah bangkit 2000 tahun, dia pernah bangkitkan orang masa lalu, Lazarus, siapa itu, anaknya Yairus, pemuda di Nain, banyak ya, Yesus pernah membangkitkan. Itu yang paling hebat tentang Lazarus itu ya, yang sudah 4 hari mati dibangkitkan. Jangan hanya ingat itu masa lalu, tapi yang terpenting ada orang yang sering ingat masa lalu ingat masa depan, kayak Marta. Tuhan, aku percaya nanti semua orang akan dibangkitkan, tapi nanti akhir zaman semua akan dibangkitkan nanti, ya. Hari ini dia lupa, saudara, ya. Bukan hanya masa lalu, bukan hanya masa depan, tapi masa kini, saudara, masa kini. Makanya si terhik ini pernah ngomong gini, saudara, entah saudara percaya Yesus bangkit atau tidak, tapi kalau aku percaya Yesus itu bangkit, maka gini saudara, aku percaya kuasa Yesus itu lebih besar dari kuasa apapun, pemerintah apapun, lebih peraturan apapun, ya, kuasa itu lebih besar, bahkan itu sekali terakhir, bahkan itu selama-lamanya. Yang penting kamu paham di sini, ya, bahwa kuasa itu harus kamu alami. Dan dia mengatakan satu kalimat yang menurut saya baik. Sebagai orang yang dulu pernah skeptis, dia berkata, seandainya satu hari kamu tiba-tiba merasa ragu terhadap kemampuan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah hidupmu, saya anjurkan, ketika kamu mulai ragu, mulai lemas, mulai tidak bisa apa-apa, ya hari ini di dalam masa Paskah kamu kayak tertekan, frustasi, kurang semangat karena dibebani oleh masalah hidup yang banyak, dia menganjurkan gini, coba kembali kepada peristiwa Paskah yang pertama, ya, lalu kamu rasakan kuasanya, nanti kamu dan saya akan bisa bangun, bangkit, dan semangat lagi. Wow, luar biasa ya, luar biasa ya. Saya
bayangin saudara begitu saudara. Ya di dalam hidup kalau saudara memikirkan bangkit bersama Kristus. Sebab apa saudara? Mari next ya. Hidup yang dibangkitkan itu kayak apa sih? Ayat ini memang berbicara tentang orientasi hidup orang percaya, bahkan identitas hidup baru setelah kebangkitan Yesus. Ini kata Paulus ya ketika itu. Seperti dalam baptisan dia kayak menganalogikan, memetaforakan. Orang Kristen itu memang mati dan bangkit kembali seharusnya. Seperti kalau dari kayak baptis ya, baptisu itu bisa selang, bisa dipercaya, artinya bisa macam-macam. Tapi kalau yang percaya ditenggelamkan tuh kayaknya kita pokoknya sudah dikubur dan mati sama Kristus begitu ya. Kita masuk ke dalam air seolah-olah dia dikuburkan dalam kematian. Ketika ia keluar dari air ya, seolah-olah dia dibangkitkan lagi dan memasuki hidup yang baru. Bila demikian, orang Kristen harus bangkit bersama dengan Yesus dan menjadi orang yang berbeda. Bukan aneh ya, bukan nyentrik ya. Eksentrik itu kan keluar dari sentralnya, tetap kita ya dengan inti kuasa kebangkitan yang berbeda. Kita memang harus jadi orang yang kontras dengan dunia ini, dengan beda, ya unik, ya menurut saya. Bukan aneh sekali lagi, bukan nyeleneh, ya bukan kontroversial hanya sekedar itu, enggak ya. Tapi kita memang harus berbeda nilainya apa-apa karena kita sudah mengalami kuasa kebangkitan. Gimana letak perbedaannya? Menurut saya gini perbedaannya. Next. Saudara dan saya harus punya hidup yang dibangkitkan bersama Kristus itu hidup dengan fokus baru. Kenapa saudara? Karena dia gini, dia berkata gini, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, ini perintah yang Paulus nih ya. Kalau kamu hidupmu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kamu harus apa saudara? Mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Itu berarti ini perbedaannya terletak dalam kenyataan bahwa sekarang ini pikirannya harus diarahkan kepada hal-hal yang di atas. Dia tidak dapat lagi memperhatikan hal-hal yang rendah dan bersifat sementara atau fana. Itu harus sama sekali fokus terarah kepada kebenaran-kebenaran surga. Dengan mengatakan ini, saya mengatakan, ya saudara kan sudah terbiasa itu, bukan tidak penting ya, penting ngurusi hal-hal di bumi, ya, ngurusi hal-hal di bumi, ya, soal perut, soal makan, soal didik anak, soal apa-apa itu ya, bolehlah, normal orang Kristen harus melakukan itu penting, tapi bukan yang terpenting. Saudara dan saya harus apalagi minggu Paskah ini lebih banyak fokus terarah kepada Kristus, perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya, yang di atas kayak gitu, yang di surga. Mana saudara bisa merenung Paskah ini, bagaimana kuasa kebangkitan itu bisa merasuk dan akhirnya betul-betul satu kali itu kalau boleh mengubah hidup kata, bukan saja jadi berbeda tapi jadi baru. Amin saudara. Jadi baru. Itulah sebabnya yang kedua saya mengatakan gini, hidup bersama Kristus, hidup yang sudah dibangkitkan bersama Kristus apa? Yang kedua saya katakan gini, hidup dengan identitas baru. Karena bukan saja harus mencari perkara-perkara di mana Kristus ada, di situ ditekankan gini, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus setelah bangkit masuk ke alam kemuliaan Allah, jadi jaminan kemenangan dan Tuhan andalan kita semua. Ini hidup kita memang katanya gini, tersembunyi dalam Kristus, dalam posisi dan identitas baru
ia tentu tidak menghimbau bagi suatu dunia di mana orang Kristen harus menarik diri dari segala macam pekerjaan yang di dunia. Bukan, maksudnya bukan itu. Ya, bukan itu. Dan kegiatan yang ada di dunia dan di bumi ini bukan, apalagi cuma merenungkan hal-hal yang kekal. Tidak, tapi merenungkan hal-hal semua tetap normal. Jalan kayak biasa, kerjakan, ya biasa aja. Biasa kamu tetap masak, tetap apa-apa, tetapi kamu sadar statusmu itu sekarang baru. Bukan saja arahnya, fokusnya itu tepat, tetapi saudara harus meyakini hidup di bumi itu sementara apa. Sekarang perspektifnya kita itu apa yang kita kerjakan itu harus sampai bisa menembus yang namanya kekekalan. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa bangkit bersama dengan Kristus seperti itu. Yang ketiga, ya, yang menarik, saya katakan gini, tadi hidup dengan fokus baru, sekarang dengan identitas baru, tapi juga jangan pernah lupa, itu artinya hidup dengan prioritas baru, bukan yang di bumi katanya, dengan sudut pandang dan latar belakang kekekalan tersebut. Kita tidak lagi menjalani hidup seolah-olah hanya perkara-perkara dunia ini saja yang terpenting. Tidak, apa yang paling penting, yang paling prioritas, urutannya justru kebalik, saudara. Ya, yang terpenting itu apa? Perkara-perkara di atas surga, urutannya justru yang di bumi itu ada di belakang. Kalau bukan yang terakhir, yang pertama siapa, saudara? Kristus, Tuhan, kerajaannya, nilai-nilainya. Ya, kalau saudara benar baru, apalagi prioritas baru semacam itu. Tiap kali Jumat Agung dan Paskah, saya punya kebiasaan tiap tahun itu saya memberi 2 buku baru. Ya, satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia. Bisa tentang kebangkitan, bisa tentang Jumat Agung, bisa tentang apa. Hari ini saya pernah baca orang Singapura menulis dan terjemahkan bahasa Indonesia, jejak langkah menuju Kalvari. Ya, saya baca itu. Ya, lalu saya baca bukunya Josh McDowell, More Than Carpenter. Ya, lebih dari seorang carpenter, itu tukang kayu. Ya, Yesus itu cuma kamu samakan dengan Jokowi, saudara. Ya, yang kira-kira ini Jokowi itu tukang kayu itu dihujat banyak orang. Ya, kadang-kadang juga kita agak merasa ada kecewa kalau ikut orang. Tapi kalau kamu ikut More Than Carpenter ini, kamu tidak akan pernah kecewa. Amin, saudara. Amin. Karena dia bukan manusia biasa, bukan hanya tukang kayu, lebih dari tukang kayu itu ya, yang luar biasa. Kalau saudara ikut dia dengan sungguh-sungguh, saya bilang kayak gitu. Salah satu kalau saya sedang ikut dia dan saya merenungkan salib, saya kadang-kadang ngomong gini, Tuhan benar-benar aku ini hamba Tuhan yang siap mati, siap ikut salib dalam pelayanan. Apa yang membedakan Paskah ini dengan Paskah yang lalu? Ya, saya suka tanya gitu. Ya, semangatku tambah, kesungguhanku, kecintaanku tambah selagi aku memandang salibmu, Engkau yang pernah mati begitu, Engkau yang sudah pernah satu kali itu memberdayakan saya. Ya, saya ingat saudara, dulu waktu saya di GKT Semarang, saya ini orang yang tidak bisa ngomong semacam ini, saudara. Betul-betul jadi ketua remaja itu kalau mau doa, saudara, saya gemeter. Mau apa lagi ngomong semacam ini, saudara? Ya, saking gemeternya, saudara tahu, saudara, itu kalau aku persiapan kuat kata demi kuatan, saudara. Apalagi kalau mau doa, saudara, ini bisa gini-gini begini, saudara. Benar nih, aku dulu orang kayak gitu, saudara. Ya, yang sampai saya ingat dulu gereja saya itu di GKT Semarang itu belakangnya itu persis ada satu tank gitu yang kalau saya nonton sepak bola, terutama jago lokal saya PSIS yang waktu itu diketuai oleh iparnya Sherly namanya Sartono, ya, yang sekarang anaknya itu
itu jadi suster ngesot itu ya, si Nova Avianto itu anaknya dia itu sudah yang sekarang memimpin PSSI U17 ya, yang kemarin kalah itu ya, setelah menang-menang tapi sudah masuk ke juara dunia. Aku paling senang nonton kalau yang mimpin dia ya, itu karena saya itu sebetulnya untuk ngilangi grogi ya. Jadi sebelum berapa menit setelah saya nanti akan mimpin itu setelah mimpin itu saya kencing terus, setelah kencing sudah tidak ada kencingnya ya, saking grogi saya naik itu, saya menenangkan diri dengan melihat PSS itu menang, hatiku agak terhibur supaya agak tenang begitu celakanya sampai jamnya ya sudah tak siapkan semua aku ingat pertama kali saya memimpin itu setelah memimpin saya sudah tak siapkan. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kesempatan saya untuk memimpin kebaktian remaja ini. Sudah tak tulis gitu ya, yang keluar dari mulut saya gini terima kasih Yesus, Engkau sudah memberkati dan memimpin pertandingan sepak bola. Bayangkan semua orang tertawa iya apa sih? Ya karena saya saking fokusnya lagi mikir apa tadi? Jago saya di situ, sudah siap begini, yang keluar apa bayangkan dari orang semacam itu saya diubah oleh kuasa Tuhan ya. Dulu saya ingat kalau ke gereja saya kumpulnya dengan mama ya, mama itu ya. Setelah juga Tuhan ya, puji Tuhan saya termasuk dari muda sudah digemari sama cewek-cewek bersejarah karena kepemilikan itu bukan karena diri saya, itu karena kita pernah dirubah sama Tuhan Yesus. Amin saudara, amin. Dan sampai hari ini saya terus memberdayakan kekuatan itu karena di next ya, overview ya, ini yang penting. Orang Kristen bergerak dalam dua dunia memang. Ia berada di tempat tertentu dalam dunia ini, nama dari lawang ya, namun juga berada di dalam Kristus. Ia hidup dalam dua dimensi. Ia hidup di dalam dunia ini dengan segala kewajiban yang tidak boleh dipandang enteng. Namun di atas itu dan lebih jauh lagi, ia pun harus hidup di dalam Kristus dan bersama Kristus. Ingat penampakan Yesus di jalan Emmaus. Kita tahu kan? Kalau dia belum mengalami kuasa kebangkitan, si Maria itu dengan istrinya Klopas itu, dikira itu mungkin itu dengan istri atau siapa tafsirannya. Ya, sebelum dia itu gini, pulang Emmaus kan Yesus kembali. Adarkan gitu ya, semua cerita yang penuh kesedihan karena dia memang belum mengalami kuasa Yesus. Tapi tiba-tiba Yesus hadir menampakkan bicara ngomong ya, tenang apa kamu satu-satunya orang yang penting cerita begini Yesus yang ditusuk tapi dia tidak terlalu kenal. Dia tidak mengenali kalau itu Yesus, dia belum mengalami itu ya. Yesus sudah bangkit, sudah datang, berjalan sama dia sudah ya. Terus ya sampai akhirnya sore agak sedikit basa-basi ya, sama seperti orang Jawa kalau ada orang lewat itu monggo pinara mampir gitu ya. Ya kalau tidak gitu kan tidak enak kalau orang Jawa tidak gitu ya. Padahal kadang-kadang kalau kamu mampir dia momen-momen gitu ya. Ya betul tidak sudah ya, betul tidak ya. Tapi kalau orang Yahudi tidak gitu sudah. Orang Yahudi itu kalau melihat orang asing apalagi berdua dalam perjalanannya, kalau mampir itu dia seperti menyambut malaikat Tuhan. Jadi dia harus melakukan dengan tulus itu mengalami ya. Akhirnya Yesus karena melihat orang ini sedih tulus perlu ditolong ya, semangatnya sudah loyo apa-apa begitu, Yesus mampir ke rumah dia ya, dia makan, Yesus makan, lalu Yesus mulai apa memecah-mecah roti ya betul ya, kayak mengadakan perjamuan kudus itu lagi ya, mengingatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Tiba-tiba
mulai apa sudah berkobar-kobar, mulai apa menyala, mulai on fire sudah ya. Bahkan saya ngomong, loh bukankah itu bukan saja di rumah, tadi ketika dia sedang mengutarakan itu ya sampai di rumah dia berbicara tentang firman, kita mulai mengalami kuasa kebangkitan, maka kita akan apa sudah bangkit bersama dia di dalam perjalanan menuju bersama. Amin. Saya tidak tahu kapan saya hidup ya sampai aku ini sekarang banyak sakit-sakit terus. Saya sebenarnya sakit karena hari ini agak enak. Saya pernah HNP sekarang kumat sudah. Orang kalau ketemu saya suka oh kalian kamu tuh masih muda ya. Oh masih muda apa ya? Ketemu aku di situ ya gini nih orangnya kan gitu. Enak saya mau ya. Aku masih gini. Saya suka ngomong gini sama dia. Aku ini sebenarnya kayak papaku umur 50 ini sudah putih semua ya, sudah putih semua. Sebenarnya aku sudah putih semua. Saya mau bilang coba putih-putih itu aku udah semua. Jangan minum koksin ya, diganti aja putih kafe. Aku sebenarnya kayak koksin gitu sebenarnya ya. Istri saya suka ngomong gini dan karena memang saya belum berani meninggalkan dunia hitam, artinya semir ya, ya tampil kayak gini gitu ya, kayak gini. Tapi sebetulnya dalam pergumulan saya suka ngomong gini, Tuhan, umurku itu 63, aku menyadari harinya makin hari makin tua. Dulu tidak sadar kalau ketemu murid saya pernah jadi pembina di Institut Teknologi Malang itu, apa ITN itu, ya saya pernah membina di situ, pernah menjadi orang pertama yang mulai pelayanan mahasiswa dan membangkitkan orang biasa muda, saya tapping muda, siapa itu ya, wah sampai untuk pertama kalinya itu sudah ya rektornya mau datang, jenderal mau datang, ya yang ngajar di situ, wah mendengar berita. Setiap kali orang-orang itu ketemu saya sudah ya, kalau orang lama itu manggil saya gini, kosikian gitu ya, kian gitu, mesti itu pasti orang lama sudah ya. Orang yang saya masih muda gitu ya, pasti manggilnya begitu. Kalau ada orang yang hari ini ketemu saya ngomongnya gini, oh pendeta kan ya pada saya pamit itu sering kuliah di Indonesia gitu ya, di luar negeri banyak orang yang ngomong, senang loh ketemu pendeta kalian. Oh ini berarti orang menengah Pak ya. Setelah saya jadi pendeta, setelah saya sudah ganti nama saya Kim Sikian itu asli di KTP bisa gitu sudah tak ganti, tak rubah sudah. Aku dari Congkoci BNA jadi BNI. Tapi kamu tahu untuk ubah itu tidak gampang sudah. Zaman Pak Harto saya sampai tidak bisa sekolah, pernah saya sekolah di Kelenteng karena papa saya itu ajarannya bintang bukan kuncantang gitu, anaknya harus yang apa berbau bintang begitu, sampai saya sebel itu ya, diajari gini toh, tapi aku harus nurut itu ya sama papa itu ya, enggak ya tapi yang lebih sebel gini, aku kepengen ganti, aku pengen WNI ya, aku ini lahir di sini. Papa saya pernah mau balik ke Congkok, orang mana itu, orang Siamen, di depannya itu ada pulau namanya Singmengsang. Dulu saya agak bingung, juga agak bingung. Papaku itu kok namanya Kim Chong Lim. Kim itu ada banyaknya di Korea, ya. Aku kalau ke Korea, ya beberapa kali mimpin bekerja di situ, ya diajak Gunung Namsan. Pemandu saya ngomong gini, Pak, kamu namanya Kim ya, ambil batu, ya kamu datang ke gunung itu, katanya 40% itu akan jatuh di marga. Ya, Kim di gunung itu Kim banyak, yang kedua itu Pak, yang ketiga itu Lee katanya, itu paling banyak di sini ya. Tapi itu di Korea Selatan, ya, di Korea Utara juga ada Kim Jong Un. Aku turunan Cindy itu, ternyata aku bukan turunannya Kim Jong Un, ya, kalau Kim Jong Un di papaku bintang, saya bukan yang di Korea Selatan, meski saya lebih senang yang di situ.
kan ada seorang yang pernah dapat Nobel dari situ tuh. Saya lebih senang ke Korea Utara, tapi kepingin ke perbatasan masuk ya. Bahkan saya sedang berdoa memberitakan Injil di Korea Utara ya, dengan beberapa teman. Ya pokoknya ada semangat lah, ya ada semangat begitu ya. Terus saya bingung gitu. Tapi satu hari saya diubahkan. Saya sadar, saya semakin tua. Saya suka baca, lalu bacanya ngomong gini, manusia Indonesia rata-rata itu hidup berapa tahun? Tahu? Sadar? Berapa? Ya, itu baca datanya dari mana? Ngomong 70. Datanya dari mana? Lumayan tuh, ya, dia tahu. Datanya gini, yang terakhir rata-rata orang Indonesia itu kalau dia laki-laki, ya, itu bisa hidup 71 tahun. Begitu ya. Perempuan lebih lagi sudah. Ya, ternyata perempuan memang di mana-mana lebih kuat daripada laki-laki kalau soal ini. Perempuan itu 74, beda 3 tahun diselidiki. Kenapa orang Indonesia itu kok perempuannya lebih kuat, lebih apa begitu? Ya, karena salah satu budaya timur begini, melarang laki-laki untuk nangis, tapi kalau perempuan lagi susah, dia dibiarkan nangis. Ya, jadi papa pun, anak-anak papa, jangan nangis kalau punya gitu. Saya senang, papa saya ngajarin seperti itu. Tapi satu hari saya gini, ya, nangis tidak masalah besar, papa. Ngomong aku gak kira-kira benar itu nangis tak begini. Itu kalau aku dapat bisa stroke itu nahan kayak begitu ya, tuh bisa stroke itu dan lalu apa dipertahankan padahal kalau aku tak potret begitu ya, aku ngampet dan nangis gitu di tengah-tengah kesulitan gitu ya. Wah itu muka paling jelek yang pernah saya lihat dalam cermin diri saya gitu ya. Lalu apa tak pertahankan? Satu hari saya lihat Yesus, saya kaget. Alkitab begini, lalu menangislah Yesus. Wah, senang sudah. Yesus itu pria sejati. Sungguh-sungguh kalau lihat orang susah, orang apa-apa, ikut nangis. Sejak itu sudah, sejak itu betul-betul kalau aku nunggu susah ya nggak tak pamer-pamerkan, tapi aku keluarkan air mata. Kamu tahu nggak? Ketika laki-laki mengeluarkan air mata begitu saja, sebetulnya racun yang sedang menekan aku, yang bisa bikin aku stroke karena tak tahan itu, tak keluarkan. Amin, amin sudah. Dan akhirnya kamu tak bisa diberikan air mata, tidak apa-apa lah nangis ya, amin. Tapi jangan sampai tidak ada pengharapan karena Yesus mati, makanya pengharapan itu selalu ada pada saya. Makanya kalau saya beri bersaksi, sudah. Saya suka ngomong ini sama Tuhan, hidupku tinggal berapa ini? Aku sekarang umur 63, belum udah sadar. Akhirnya ini sadar setelah umur 60 ya. Kemarin saya diajari mahasiswa itu sudah pergi. Sekian, lupa ya, kamu dulu pernah menaklukkan gunung Bromo itu. Ya, ingat ujian kita sekarang, kita adakan lagi. Sekian pemimpin, ya, aku yang menggerakkan banyak orang. Alwi tak pukulkan, gitu toh. Wah, ya, oke, saya pergi sudah ke sana. Saya pergi ke sana, ya. Saya ingat, ya. Aku juga Rono Pan itu mau tak tunduki lagi, ya. Di situ tahun 84 saya mulai ke sana itu es bisa beku, sudah 82 ke sini itu lawang itu ya sudah pakai jubah kecil-kecil sudah. Apalagi di sana itu es bisa beku itu sudah kok ya bisa beku. Kecap itu ya, itu beku kabres ya waktu itu ya. Saya kepingin punya pengalaman itu lagi, beku kaku apa dingin rasanya kayak apa sih ya. Saya dengan semangat sudah naik ke gunung itu, baru seperempat sekitar saya ngomong kok sikit kok pucat ya, kalau kau dingin dulu sama lupa kalau aku sudah ya, aku pulang ke Semarang. Saat saya
Kalau pulang sudah semua ponakan saya dari Jerry sampai saya itu kalau tak jumlah keluarga lebih dari 100. Bayangkan, aku anak nomor 21 dari 2 mama. Yang satu punya anak 6, yang satu punya anak 5, yang banyak yang 2. Yang lain itu banyak. Jadi ya, apa saya punya istri di mana Tiongkok, ya Tiongkok itu 7, ya di Indonesia 14, saya terakhir. Jadi kalau pulang ketemu itu kalau tak kumpul bisa jadi saklawan gitu, tak kayak cuman gitu. Tapi ponakan saya sudah selalu kalau ketemu saya tidak ngomongnya gini sudah. Om baik, ayo ya. Senang loh kalau baik adik ngobrolin sama anak muda apapun gitu ya. Dengar om baik dulu, wah suka menggerak-gerak. Ayo, yuk kita naik gunung, ya naik gunung, jangan naik gunung ya. Aku lupa kalau aku tua sekali tadi, ya. Ayo, kenapa takut? Kemana nih gunungnya? Ya, bukan gunung yang pernah saya lihat di situ. Itu cuma ke Candi Songo, tahu Candi Songo, ya di daerah Dieng kan, ya ada candi namanya Songo 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 sudah, ya Candi Songo makanya namanya gitu. Saya sampai ke situ sudah, wah ayo. Udah itu, gak mau hujan. Aku sudah dilarang sama orang. Dah, apanya anak-anak biarkan. Anak-anak suka dilarang-larang ini. Biar aku bebas, ya pokoknya saya beda. Pergi ke Candi Songo subuh, ya kan gitu. Mana sudah? 1, 2, 3, 4, 5, oh pangeran 3, terus cepat sampai puncak sudah. Ya, wah, aku berhasil semua. Masalahnya dari 1 turun, hujan terus, sampai saya turun terus turun karena saya berat ya saya semakin boyong itu kuat sudah. Saya sampai di Tanjung sudah, ada bedek keluarga jadi bingung sudah ya. Tapi karena Kaleb dan sadar 63, kalau 71 berarti kurang berapa sudah? Sewindu gitu. Kalau itu gak ada Tuhan, kalau itu pakai data, cuma berapa? Aku suka ngomong gini, 8 tahun ini mau saya gunakan apa? Ya, Pak Contoh mau berapa orang? 73, wis mulai gitu ya, wis dikasih bonus itu. Manusia hidup 70 tahun, ya kan? Ya, kalau kuat 80 tahun, tapi katanya setelah itu sakit-sakitan. Maksudnya bisa sehat. Pertanyaannya gini kan? Oh, ya. Pertanyaannya gini. Untuk apa bonus 2 tahun yang sudah Tuhan berikan? Sebelum kau sakit-sakitan. Puji Tuhan, Kau juga masih bisa pakai kata lama. Saya tidak ngerti maksudnya Kau apa. Ya, tapi saya yakin Kau juga terhubung. Ya, ingin berbuat sesuatu. Ya, berbuatlah itu. Kalau itu memang panggilan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh. Jangan sampai kesel kayak teman saya. Teman terakhir, saudara, ya, teman terakhir itu masih saya tapi aku tidak kenal dia masuk di persekutuan itu suka nyusul, tapi satu kali kenal lewat apa namanya adiknya, lewat istrinya. Satu kali dia telepon saya, Pak Sikian, ingat aku udah? Oh sopo ini, aku udah ingat. Ah, pasti kamu udah ingat. Aku nih, wujudnya oh iya, kalau istri aku tahu apa. Udah, itu yang tidak penting. Yang penting gini, Pak Sikian itu kalau ke Malang, pernah tidak pernah katanya yang saya dengar, kalau ke Malang tidak mampir ke Soto Lombok, dia ngomong gitu. Ya, dia sakit-sakitan sudah stroke 2 kali, tapi itu hari terakhirnya dia, hari terakhirnya dia kepengen ke Malang nyari saya, hanya cuma satu sudah, kepengen makan soto Lombok dengan saya, dan dia mau cerita, dulu ini dia Islam, ya. Aku baru ngerti ceritanya, ya hari itu sudah dia tutup Islam, ya. Setiap kali dia mau makan soto Lombok, sudah dia lewat sana, kasih itu
selalu startup itu dibarengi tai sama dia. Wah, apa? Rusak. Aku nggak ngerti. Orang ini ada di persekutuan mahasiswa saya itu, saudara. Ya, tiap hari dilakukan kayak gitu, saudara. Yang dilakukan kayak begitu. Wah, dia kecepat kepengen cerita. Sekarang hidupku sudah baru, saudara. Ya, tapi aku kepengen cerita ini sama Kosia. Lalu, ya, yang terakhir gitu ya. Aku kepengen makan soto. Aku ditelepon sama istrinya. Musa, bener, kamu mau ngajari bojoku makan soto lombok? Aduh Musa, dia ini sudah stroke, sudah tidak bisa apa-apa. Ya sudah jalannya taktik-taktik begitu. Ya, aku mau begitu. Ya, loh, kenapa? Kan tahu soto ada koyanya, ada apanya. Nanti dia tambah sekali. Ketiga pasti mati lah, pasti mati kalau tak turuti gitu. Jangan Musa, larang. Tapi Tuhan Roh Kudus hari itu ngomong dengan saya gini, ya, jangan. Biarkan dia melakukan. Aku nanti yang jemput, ya, aku yang jemput. Dia pengen makan soto lombok sama saya, kepengen cerita tentang Injil, ya, yang mengubah hidupnya, mau begitu saja, ya, tidak apa-apa. Itu tak usah, iya, ada di kamar mati bagaimana? Ya tidak apa-apa lah, paling tidak setetes pernah terakhir makan soto lombok sama saya. Gitu tahu? Ya, gitu. Benar. Apa yang dia sampai ke Surabaya, tak aja berdua ngobrol di jalan makan soto lombok. Jadi tenang makan soto lombok, kepengen apa? Cerita sama saya. Ya, setelah itu tak sampai pulang. Ya, lewat Surabaya, lewat Malang itu langsung ke Jakarta, dijemput lagi. Ada satu teman yang namanya dia gitu ya. Sampai di rumah, saudara, ya, malunya meninggal dunia dengan tenang. Istrinya ngomong sama saya, oh kalau betapa ketutnya kalau aku nggak membolehkan dia melakukan itu di hari terakhirnya. Ya, kamsia ya, dia mati dengan tenang, dengan segala penyesalan masa lalunya nggak taruhan diceritakan oleh, dan sekarang dia ikut Yesus tenang bersama dengan Tuhan di Firdaus. Ya, hanya karena kamu. Ya tentunya kau coba jangan hanya karena kepengen makan hal kecil itu ya. Pikirkan perkara-perkara di atas. Selama kita ada kesempatan berbuat sesuatu, amin. Ya, yang sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, yang itu digerakkan oleh kuasa kematian dan nama kebangkitan. Kita bangkit bersama Yesus melakukan hal-hal yang positif selagi kita ada di muka bumi, amin. Kalau itu yang terjadi, luar biasa hidup bersama dengan Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah tema hari ini sungguh-sungguh membawa arah hidup kami, status hidup kami, prioritas kami berubah dengan kuasa kebangkitan. Kami boleh melakukan hal-hal yang indah, yang mulia, yang benar, bukan untuk hebatnya diri kami, tapi untuk Tuhan yang sudah mau mati dan bangkit bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak Ustaz berdiri, berhenti. Tuhan yang akan tolong firman ini merasuk, kuasa kebangkitannya dialami setiap orang, dan mereka mengalami perubahan yang luar biasa karena mau berjalan terus dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Terakhir, perempuan ngomong lagi apa tadi? 1, 2, 3. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Lagi-lagi mulai lemes lagi.
Terus berjalan dengan Tuhan. Amin.